Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mohon maaf ya, saya terlambat memberikan materi. Harusnya tadi siang, cuman ini saya mencari-cari aplikasinya, sudah kehapus tadinya. Baik, pada pertemuan kedua ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi, tujuan, dan kegunaan dari evaluasi pendidikan. Fungsi dari evaluasi pendidikan itu dalam bukunya menurut Ana Sugiono memposisikan bahwa fungsi evaluasi pendidikan kepada dua fungsi, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Kedua fungsi tersebut, yang pertama fungsi umum. Nah, fungsi umum dari evaluasi adalah suatu tindakan atau proses setidaknya memiliki 3 macam fungsi. Nah, menurut Ana Sugiono, fungsinya ada 3. Yang pertama adalah mengukur kemajuan. Mengukur kemajuan siapa? Berarti mengukur kemajuan dari peserta didik tersebut. Yang kedua sebagai penunjang penyusunan rencana. Dan yang ketiga untuk memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Selanjutnya, Ana Sugiono menyatakan bahwa jika dilihat dari fungsi di atas, setidaknya ada 2 kemungkinan hasil yang bisa diperoleh. Nah, dari evaluasi ya, yang pertama hasil evaluasi yang diperoleh dari kegiatan evaluasi itu ternyata menggembirakan, sehingga dapat memberikan rasa lega bagi evaluator. Sebab tujuan yang telah ditentukan berarti dapat dicapai. Jadi ketika hasil evaluasi itu bagus, berarti kita sebagai pendidik, kita sebagai pengajar itu merasa puas bahwa apa yang kita berikan kepada siswa, berarti siswa bisa memahami apa yang kita berikan itu dan mereka mengerti apa-apa saja yang diberikan. Selanjutnya hasil evaluasi itu ternyata tidak menggembirakan. Kalau tidak menggembirakan atau bahkan mengkhawatirkan dengan alasan bahwa berdasarkan hasil evaluasi ternyata dijumpai adanya penyimpangan, adanya hambatan atau kendala, sehingga mengharuskan evaluator untuk bersikap waspada. Nah, ini juga kita harus mengkaji ulang. Kenapa kalau hasilnya jelek itu berarti kita harus mengkaji ulang. Kenapa siswa setelah diberikan evaluasi hasilnya kurang memuaskan untuk kita atau mengkhawatirkan hasilnya nilai-nilainya kurang bagus. Nah, ini juga kita perlu memikirkan, kita perlu waspada dan kita harus bisa menyusun rencana-rencana apa ke depan untuk memperbaiki apa-apa saja kekurangan dari apa yang kita berikan kepada siswa. Nah, yang ketiga, berdasarkan data hasil itu, selanjutnya nanti dicari metode-metode lain. Kalau dirasa hasilnya kurang baik, berarti kita harus mencari, harus bisa menyelesaikan masalah tersebut, sehingga nanti tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak kita inginkan. Fungsi khusus, secara khusus bahwa fungsi evaluasi dalam dunia pendidikan itu ada dilihat dari 3 segi. Yang pertama adalah segi psikologis. Apabila dilihat dari segi psikologis, kegiatan evaluasi dalam dunia pendidikan di sekolah itu nanti disoroti dari 2 sisi, yaitu bagaimana dari sisi peserta didik dan dari sisi pendidik. Bagi peserta didik, evaluasi itu secara psikologis memberikan pedoman atau pegangan batin kepada mereka mengenai kapasitas dan status dirinya di tengah-tengah kelompok kelasnya. Jadi saya tuh sudah punya prestasi apa atau hasil dari apa yang sudah saya terima, apa yang sudah mampu saya kerjakan itu sejauh mana gitu. Nah, siswa bisa mengukur dirinya dibanding dengan teman-teman yang lainnya. Dia mengukur, saya sudah mampukah dapat menyelesaikan dengan baik atau saya masih banyak kekurangan. Dia sebetulnya ketika mereka mendapatkan nilai yang kurang baik atau hasil yang kurang baik, mereka itu secara tidak langsung mengukur dirinya gitu. Hanya kan kita tidak melihat bagaimana secara psikologisnya mereka, apakah mereka puas dengan nilai segitu kan? Kita bisa melihat gitu. Nah, bagi pendidik juga nanti memberikan kapasitas atau ketepatan hati kepada diri sendiri. Jadi sejauh mana kiranya usaha yang terjadi. Jadi sejauh mana saya sudah memberikan menyampaikan hal-hal kepada siswa, materi-materi kepada siswa, sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang saya sampaikan. Nah, ini juga dievaluasi oleh kita sebagai pendidik. Jadi yang namanya evaluasi itu tidak hanya
kita yang ditujukan kepada pendidik saja, kepada peserta didik saja, maaf. Tetapi kepada pendidik pun kita mengevaluasi diri kita. Sudah sejauh mana kita menyampaikan materi yang bisa dipahami oleh siswa. Sejauh mana pemahaman siswa memahami materi yang kita berikan. Apakah kita sudah memberikan pemahaman yang baik, apakah kita sudah mengajar, memberikan pelajaran, menyampaikan materi dengan baik, dengan metode-metode yang baik, dengan media-media yang baik atau belum gitu. Karena ketika siswa tidak paham itu bukan berarti kelemahan itu ada pada diri siswa saja, mungkin juga ada pada diri kita sebagai pendidik. Kita belum bisa memahamkan, memberikan pemahaman yang baik kepada siswa. Nah, fungsi khusus yang kedua itu dilihat dari segi diktatif ya. Bagi peserta didik, evaluasi pendidikan secara diktatif, khusus evaluasi hasil ya. Kalau diktatif itu akan dapat memberikan dorongan motivasi kepada mereka untuk dapat memperbaiki, meningkatkan dan mempertahankan prestasinya. Mereka bisa memperbaiki, mereka bisa meningkatkan, mereka bisa mempertahankan prestasinya. Nah, bagi pendidik, evaluasi pendidikan secara diktatif ini setidak-tidaknya memiliki 5 fungsi ini. Ada 5 ya, secara diktatif. Memberikan landasan untuk menilai hasil usaha prestasi yang dicapai oleh peserta didik, itu jadi landasan kita. Berapa nilai, berapa prestasi yang dicapai oleh peserta didik. Lalu memberikan informasi yang sangat bagus, yang sangat berguna untuk mengetahui posisi masing-masing peserta didik di tengah-tengah kelompoknya. Yang ketiga, memberikan bahan yang penting untuk memilih dan kemudian menetapkan status peserta didik. Nah, status peserta didik itu nanti kita yang menetapkan apakah memang dia sudah menguasai, belum menguasai, atau tidak menguasai. Itu dari hasil evaluasi kita yang kita lakukan. Yang berikutnya adalah untuk memberikan pedoman untuk mencari dan menemukan jalan keluar bagi peserta didik yang memang memerlukan. Kalau peserta didik itu masih belum paham, bagaimana memahamkan mereka, bagaimana nanti agar mereka hasilnya bisa lebih baik dari evaluasi yang pertama, dari misalkan tes yang pertama, dari pretest, beberapa kali diberi tes ternyata hasilnya kurang baik. Nah, itu kita nanti harus mencari jalan keluarnya. Harus seperti apa kita memberikan pembelajaran kepada mereka, apakah ada tambahan pembelajaran khusus atau misalkan di luar jam-jam yang secara klasikal khusus untuk siswa tersebut atau bagaimana. Dan yang berikutnya adalah memberikan petunjuk tentang sejauh mana program pengajaran yang telah ditentukan dan dicapai. Itu hampir sama ya secara administratif. Nah, secara administratif, evaluasi pendidikan setidaknya memiliki 3 macam fungsi. Memberikan laporan, secara administrasi ada laporannya, ada nilai, ada lapor ya. Ada berbentuk lapor, nanti disampaikan kepada siswa dalam bentuk semesteran atau dalam bentuk misalkan ada nilai-nilai yang diberikan kepada siswa gitu. Dilaporkan nilai-nilai tersebut kepada siswa atau kepada lembaga lain yang membutuhkan. Misalkan kalau Kemenag, kita ngajarnya di Kementerian Agama, berarti kita ke Kemenag. Kalau di Diknas, kita menyampaikan hasil siswa gitu ya. Karena sekarang kan di beberapa sekolah juga lapor siswa itu kita harus lapor secara online. Memberikan bahan-bahan keterangan atau data dan memberikan gambaran pendidikan secara umum yang terjadi di sekolah. Apalagi sekarang itu ada yang namanya ANBK ya, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Nah, itu langsung online gitu. Jadi mereka diberikan soal-soal, diberikan evaluasi bagaimana mereka mengevaluasi lingkungan belajar yang ada di sekolahnya. Literasinya, numerasinya itu diperhatikan. Nah, ini dalam rangka kita memberikan laporan. Kita akan melakukan evaluasi itu nanti dijadikan laporan untuk selanjutnya mungkin ada kebijakan-kebijakan tertentu yang akan dilaksanakan untuk pendidikan di berikutnya. Selanjutnya, evaluasi itu berfungsi secara selektif. Nah, ini sejalan dengan fungsi-fungsinya ya, bahwa Daryanto itu menyatakan jika ditinjau dari berbagai segi sistemnya, maka evaluasi terdapat beberapa hal. Ini evaluasi berfungsi selektif dengan cara mengadakan evaluasi. Guru itu mempunyai cara untuk mengadakan seleksi terhadap siswa-siswanya. Nah, seleksi itu sendiri mempunyai berbagai macam tujuan.
Untuk apa? Untuk memilih siswa-siswi yang dapat diterima di sekolah tertentu. Ini langsung nanti kita sampaikan ya. Evaluasi bisa berbentuk diagnostik, evaluasi bisa berfungsi sebagai penempatan. Nah, kalau tadi selektif berarti menyeleksi siswa naik kelas atau tidaknya, menyeleksi siswa yang seharusnya mendapat beasiswa, siswa yang berhak meninggalkan sekolah dan sebagainya. Kalau diagnostik berarti nanti ini hanya digunakan sebagai alat dalam evaluasi cukup memenuhi persyaratan. Maka dengan melihat hasilnya guru akan mengetahui kelemahan dari siswa. Di samping itu juga nanti ada diketahui sebab-sebab apa yang menjadi kelemahan siswa. Didiagnosa gitu ya, diperiksa gitu. Lalu evaluasi berfungsi sebagai penempatan. Nah, sistem baru yang sekarang dipopulerkan di negeri barat itu sistem belajar sendiri. Belajar sendiri yang dilakukan dengan cara mempelajari sebuah paket belajar. Nah, ini sudah terjadi merdeka belajar ya di kita di Indonesia, di beberapa sekolah terutama di Kuningan juga sudah menerapkan merdeka belajar. Nah, ketika merdeka belajar ini awalnya ada yang memang kita harus akui gitu. Ini semakin ke sini perkembangan teknologi semakin maju sehingga dunia pendidikan juga diminta untuk bisa memperbaharui atau bisa berinovasi di dalam dunia pendidikannya, tidak melulu, tidak serta-merta ketika sistem mengajar seperti itu, tetapi di sini diminta kita melakukan banyak perubahan. Evaluasi juga bisa berfungsi sebagai pengukuran keberhasilan. Nah, fungsi dari evaluasi ini menurut Suharsini ini juga ya, Suharsini Arikunto, bahwa di sini mengetahui sejauh mana program berhasil diterapkan. Keberhasilan program ditentukan oleh faktor guru, faktor metode mengajar, kurikulum, sarana, sistem. Ini sangat memiliki pengaruh bagaimana keberhasilan sebuah program dari pendidikan atau program sekolah. Itu tidak luput dari apa yang ditentukan faktor-faktor, yaitu dari guru, dari metode, dari kurikulum dan lain sebagainya. Adapun fungsi evaluasi dalam proses pengembangan sistem pendidikan menurut Daryanto itu ada perbaikan sistem, ada pertanggungjawaban kepada pemerintah, penentuan tindak lanjut, hasil pengembangan. Nah, tujuan evaluasi pendidikan di sini secara umum ya, untuk melihat dan mengetahui proses yang terjadi dalam proses pembelajaran ini. Makanya dievaluasi bagaimana yang terjadi dalam proses pembelajaran, sudah betulkah siswa itu sudah bisa diberikan sebuah pemahaman atau sehingga mereka nanti paham apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka perbaiki dari sistem pendidikan, dari hasil pembelajaran, dari materi yang sudah diterima oleh siswa. Nah, kita juga bisa melihat bagaimana proses guru itu menyampaikan pembelajaran kepada siswa, menyampaikan materi-materi kepada siswa. Nah, yang kedua, melalui evaluasi juga akan diperoleh informasi tentang apa yang dicapai, mana yang belum dicapai. Evaluasi memberikan informasi bagi kelas, pendidik meningkatkan kualitas dan lain sebagainya ya. Di sini ada 5. Tujuan khususnya berarti untuk memberikan klarifikasi tentang sifat hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan. Informasi ketetap capaian jangka pendek, memberikan masukan untuk kemajuan pembelajaran ini jelas ya. Nah, selanjutnya pada prinsipnya tujuan evaluasi itu untuk mengetahui proses yang terjadi. Ini output, ada input, ada transformasi, ada output ya. Inputnya siapa? Inputnya peserta didik. Peserta didik itu berbeda-beda apa kemampuan dari masing-masing peserta didik. Kategorinya itu macam-macam. Mungkin dia mampu di pembelajaran yang A, dia tidak mampu di pembelajaran yang B. Materi yang A dia kuasai, materi B mungkin dia tidak kuasai. Nah, itu banyak sekali gitu. Itu juga harus menjadi perhatian bahwa memang apa hal yang sangat penting gitu pada dalam evaluasi itu, yaitu kita melihat peserta didik, lalu transformasi gitu, segala unsur yang terkait dalam proses pembelajaran, ada guru, ada media, ada bahan belajar, ini juga dievaluasi gitu. Bukan berarti kita harus tetap memberikan pembelajaran kepada siswa seperti itu saja. Kalau seperti itu saja, siswa pun tidak ada perubahan, guru pun tidak mau berubah, maka hasilnya akan stagnan, akan tetap tidak akan ada perubahan. Sedangkan kita ini selalu ingin ada perbaikan, ada perubahan. Baik siswa ataupun guru itu memang diminta untuk tetap memberikan perbaikan-perbaikan. Mengevaluasi diri sendirilah, mulai mengevaluasi diri sendiri.
Yang ketiga ini yang tidak kalah penting adalah output capaian yang dihasilkan dari proses pembelajaran. Zainal juga memandang bahwa kegiatan evaluasi tidak terlepas dari jenis yang digunakan. Guru itu harus mengetahui dan memahami terlebih dahulu tujuan fungsi evaluasinya apa gitu. Apakah kita hanya menilai kognitifnya saja atau kita ingin melihat psikomotornya, ingin melihat afektifnya. Kita tetapkan dulu gitu. Ketahui dulu apa yang akan kita evaluasinya gitu. Nah, selanjutnya tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui keefektifan. Apakah efektif, efisien kita memberikan pelajaran ini tentang tujuan materi, metode, media, sumber. Sumber yang kita gunakan sudah efektif belum? Lingkungan belajarnya sudah efektif belum? Metodenya sudah efektif belum gitu ya? Efektif, sudah efektif, efisien gitu. Kalau memang masih, wah ini terlalu banyak, terlalu bertele-tele, belum efektif, belum bagus, harus banyak perbaikan-perbaikan. Nah, maka ini harus kita evaluasi. Jangan kita terus bertindak di hal-hal yang tidak ada perbaikan, tetap begitu-begitu saja datang ke kelas, bawa buku, mengajar. Jadi kita tidak mengevaluasi. Yang penting dalam hati kita, dalam diri kita, ya udahlah, yang penting materi tersampaikan. Jangan seperti itu gitu. Karena siswa tidak bisa terus kita tambahkan materi. Kalau ini terus dikasih gitu sampai dia muntah mungkin, ya tidak gitu. Tapi kita harus mengevaluasi. Evaluasi bisa dilaksanakan juga setiap kita bertemu dengan mereka, setiap kali pertemuan dengan mereka kita memberikan evaluasi. Untuk apa? Untuk mengetahui jadi efektif tidak, efisien tidak kerja kita. Tujuan khusus evaluasi pembelajaran ini juga disesuaikan dengan jenis evaluasi pembelajaran. Nah, di sini dalam konteks ini ada juga Gibersak mengemukakan tujuan evaluasi adalah untuk seleksi, untuk placement, untuk diagnosis. Ini tadi ya sudah banyak. Lalu penempatan pada tempat. Kegunaannya berarti untuk membantu memutuskan. Lalu untuk mengetahui efisien tidak tadi ya, intinya mengetahui efisien atau tidak. Nah, alasan diperlukannya evaluasi yang pertama untuk mengetahui tadi keberhasilan, efektivitas. Yang kedua dilakukan untuk melihat tingkat implementability, kebijakan yang terdiri dari program. Nah, sudah diimplementasikan belum gitu ya, implementability. Jadi apakah memang kita sudah mengimplementasikan kebijakan yang dari program-program itu sudah kita laksanakan atau belum? Seperti nanti kita akan ganti lagi menjadi kurikulum merdeka. Nanti kita apakah itu sudah diimplementasikan atau belum gitu. Yang ketiga pada isi program ini kepentingan-kepentingan yang memenuhi implementasi kebijakan. Manfaat yang bisa diperoleh apa, derajat perubahannya apa. Itulah itu nanti teman-teman bisa baca lagi ya, bisa mempelajari. Untuk hari ini berarti banyak sekali nih ada yang harus dibaca lagi nanti oleh teman. Nah, ini yang terakhir bahwa tujuan di sini sebelum kita masuk ke bab 2 bahwa ada metode, bisa kita dengan teknik kualitatif, bisa dengan teknik evaluatif ya. Manfaat dari evaluasi ini menilai apakah suatu proses kebijakan pendidikan dilaksanakan pada masa lampau atau sedang berjalan, untuk melihat dulu yang dulu seperti apa. Bisa juga bermanfaat untuk memecahkan masalah tadi saya sampaikan. Intinya akan kembali ke situ-situ lagi gitu ya, mengenai manfaat dari evaluasi itu sendiri. Baik teman-teman, ini saja yang bisa saya sampaikan ya, sedikit sekelumit. Nanti teman-teman bisa baca materi ini untuk menghabiskan sampai dengan bab 1. Nanti kita lanjutkan Sabtu depan untuk bab 2-nya ya. Baik, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.